Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Belah Batuh atau MBC Belah Batuh, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelum kita lanjut pembacaan kitab Safinatun Najah, yaitu sekarang sudah masuk ke halaman atau sahifah 24. Insyaallah kita nanti akan bahas masalah nawaqitul wudu'i, yaitu beberapa yang dapat merusak wudu. Terlebih dahulu mari kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada pengarang kitab Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi darainil amin. Faslun utawi ikiku fasal swiji. Nawaqitul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusakake wudu. Iku arba'atu asya. Papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang awal iku al khariju metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro, min kubulin saking kubul, au tuburin utawa dubur. Raihun metu angin, au ghairuhu utawa liyane angin. Ilal mani terkecuali mani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau bulan yang lalu kita menyampaikan tentang syurutul wudu, sudah kita jelaskan dengan gamblang dan insya Allah semuanya sudah faham dengan beberapa syaratnya wudu. Sekarang kita bahas masalah nawaqitul wudu'i atau beberapa hal yang bisa merusak wudu. Yang bisa merusak wudu menurut kitab fikih ini, menurut kitab Safinatun Najah itu ada 4. Arba'atu asya'a. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin raihun aw ghairuhu ilal mani. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satunya, jalan dua, yakni min kubulin, dari kubul, au duburin atau dubur. Yang keluar apa? Raihun, keluar angin, atau yang dikenal dengan kentut. Itu bisa merusak wudu. Kalau sesuatu atau angin itu keluar dari kubul atau dubur,
yang berupa angin, maka wudunya akan menjadi rusak alias batal. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah wudu, mau sholat jamaah, keburu-buru, imamnya sudah takbiratul ihram, akhirnya lari terbirit-birit. Mestinya kalau kita akan menghadiri sholat jamaah tidak perlu lari. Sampai di tempat keluar anginnya, dus, maka wudunya akan menjadi batal atau wudunya rusak. Au ghairuhu, atau selainnya angin. Selain angin apa? Mungkin keluar kotoran, ya, keluar batu, keluar emas misalnya, gede-gede sak neker-neker, maka wudunya akan menjadi rusak alias batal. Walaupun yang keluar dari dua jalan, baik di kemaluan laki-laki maupun perempuan, walaupun yang keluar itu kelereng ataupun emas atau berlian mungkin, maka wudunya akan menjadi rusak alias batal. Kalau mau sholat harus wudu lagi. Ada yang keluar dari dua jalan ini yang tidak merusak wudu. Apa? Ilal mani, terkecuali sperma. Jadi kalau kita mau sholat, ya, atau ketika kita mau membaca Al-Quran, kok sperma itu keluar, maka wudunya tidak akan menjadi rusak. Walaupun itu keluarnya dari di antara dua jalan. Itin lungguh mumakkinin kang netepake mak adahu ing panggonane man, mak adahu ing panggonane wong, minal ardi saking bumi. Yang bisa merusak wudu yang nomor 2 adalah zawalul akli binaumin au ghairihi, yaitu ketika kita menggantungkan wudu atau ketika kita mau sholat, kok hilang hakalnya karena sebab tidur atau ketiduran atau selainnya tidur, maka wudunya akan menjadi rusak atau batal. Okay? Sebut aja sekarang ketika kita mau sholat, nunggu imam naik, kita masih baca puji-pujian, kita duduk tertidur. Kalau duduk kita tetap, pantat kita tidak berubah, maka wudunya tidak menjadi rusak. Atau mungkin bapak-bapak ketika sholat Jumat, ya, khotibnya mungkin terlalu lama, nggak enak lagi suaranya, akhirnya ketiduran. Tetapi tidurnya sambil duduk, anteng gini Bu. Ya. Ketika khotibnya selesai bangun, kalau duduknya tetap, maka wudunya tidak menjadi rusak, alias tidak batal. Tetapi kalau berubah, wudunya akan menjadi rusak atau alias batal. Contohnya, ketika duduk tertidur, atau mungkin sengaja tidur, akalnya ini kan hilang ya. Tetapi pantat kita terbuka sampai terangkat separuh, terbuka gini. Kalau sampai ini berubah keangkat separuh, ya seperti ini pantat kita yang separuh ini kan terangkat nih, ya. Maka wudunya akan menjadi rusak. Karena sebab terangkatnya pantat apa ini? Bokong ya. Bokong kita terangkat. Nah gini, sampai diperkirakan terbuka ini. Kolongnya atau lubangnya pantat terbuka. Maka
Kalau tertidur sambil terbuka begini, wudunya akan menjadi rusak. Atau bersandar ke tembok, nyandar ke tembok gini. Atau nyandar sama temennya gini. Contoh ini, nyandar gini. Sampai ngorok ini, ngoroknya keras lagi, ngiler lagi. Ya. Kalau nyandar, hilang akalnya karena sebab tidur, tetapi sambil menyandar atau bersandar kepada tembok atau tiang atau kepada teman sekitarnya atau di samping-sampingnya, maka wudunya akan menjadi rusak. Ketika dibangunin mau sholat, maka harus wudhu lah. Karena apa? Wudunya rusak. Paham nggih? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin. Au ghairuhu. Kalau tidak ada, kalau enggak ada yang bertanya, kita lanjut. Au ghairuhu. Atau selainnya tidur. Wudu bisa rusak karena sebab tertidur atau tidur atau selainnya tidur. Selain tidur apa? Hilang akalnya itu. Terkejut. Ya. Ketika mau sholat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adan imam usolli. Akhirnya anaknya nih bawa balon, meletus, biar. Terkejut. Sebentar hilang akalnya seperti itu akan membatalkan atau wudunya rusak. Atau mungkin ketika mau sholat atau mau wudu, usolli fardal maghribi salasa, usolli fardal maghribi salasa, usolli fardal maghribi salasa rakaat, usolli, was-was, gak jadi-jadi usollinya. Ini menandakan orang tersebut was-was. Apa? Istrinya marah. Mau sholat jamaah nggak jadi-jadi, akhirnya pintunya ditutup dengan begitu kerasnya. Ceder, kaget. Nah, kagetnya itu menyebabkan akalnya hilangnya akal seperti itu bisa merusak wudu. Paham Bu ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak lek kaget ya wudu. Oh. Karena walaupun sebentar itu termasuk bagian dari hilangnya akal itu. Nggak sadar kan? Nggih. Maka kalau terjadi seperti itu harus wudu lagi karena wudunya rusak. Mulane lek kate salat ya aja was-was lah. Karena kalau nggak jadi-jadi usolli itu termasuk bagian orang-orang yang was-was atau digoda oleh setan. Seolah-olah niatnya atau sholatnya itu enggak sah. Harus dilawan. Ada yang bertanya, Bu? Kalau enggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Au ghairuhu illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nah, orang yang hilang akalnya karena sebab tidur tadi sudah kita jelaskan, tempat duduknya tidak berubah. Tidak berubah pada tempatnya. Jadi tetap gini anteng, tidur. Walaupun ngorok, wudunya tidak batal. Wudunya tidak rusak. Tetap minal ardi. Ardi itu maksudnya ya bumi ini ya. Nah, ini diartikan bumi ini, tempat duduk kita ini. Minal ardi. Tetapi kalau terangkat seperti yang saya ceritakan tadi, maka wudunya akan rusak. As-salisu utawi kang kaping 3 iku an-niqa'u iku an-niqa'u ketemune bisartai rajulin kelawan kulite wong lanang wa muraatin
lan wong wadon kabira ini kang gedhe karone ajnabiya ini kang liya karone min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Yang nomor 3 yang bisa merusak wudu itu pertemuannya kulitnya laki-laki dan kulitnya perempuan. Yang sama-sama besar. Artinya kalau yang satu sudah dewasa, yang satu masih anak kecil kayak gini, yang tidak ngerti apa-apa, insya Allah ini tidak akan merusakkan wudu. Itu pun kalau orang lain, kalau dengan anak tidak apa-apa, walaupun sama-sama besarnya. Dengan martua itu juga tidak merusak wudu. Okay? Ibu-ibu dengan martua bapak itu tidak merusak wudu. Bapak-bapak dengan martua ibu yang perempuan itu juga tidak, kalau bersentuhan tidak merusak wudu. Okay? Tetapi ibu dengan suaminya itu batal. Okay. Tetapi dengan suaminya malah justru batal atau rusak wudunya. Pertemuannya antara kulit laki-laki dan perempuan kabira ini yang sama-sama besarnya. Kalau sama-sama kecil atau yang satu besar, yang satu kecil, tidak merusak wudu. Tetapi kalau nafsu walaupun sama anak kecil itu wudunya akan menjadi rusak. Ini kebalikannya nggih. Ajnabiyah ini itu orang lain, Bu. Orang lain yang halal dinikah. Nggih. Kalau bersentuhan maka wudunya akan menjadi rusak. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kadang-kadang membahas masalah pertemuan antara kulit laki-laki dan perempuan ini kontroversi. Ada yang berbeda pendapat. Ada yang dimaksud pertemuan kulit laki-laki dan perempuan itu bila hailin dengan tanpa penghalang, itu bersentuhan begini, Bu. Tetapi ada beberapa ulama yang masyhur bersentuhan yang seperti ini pun juga tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau di dalam kitab Safinatun Najah ini wudunya rusak. Tapi ada orang yang berpendapat bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Karena ada sebagian yang mengatakan yang dimaksud dengan pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu lidukhulul farji, lidukhulul hasafah wal farji mar'ati. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud dengan pembahasan atau pengertian pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu masuknya kemaluan laki-laki dan atau bersentuhan kemaluan laki-laki dan perempuan. Ini baru nempel gini, ini merusak wudu. Tetapi di dalam kitab fikih ini walaupun bersentuhan tentang kulit bila hailin dengan tanpa penghalang itu bisa merusak wudu. Nah, yang seperti itu nggak perlu kita ikuti karena ada beberapa madhab atau golongan atau kelompok itu bahkan dengan istrinya itu nggak batal. Oke. Ya sudah, biarin itu urusannya dia. Nah, kita mengikuti kitab Safinatun Najah ini aja. Terus kalau kita bersentuhan dengan istri tanpa penghalang atau dengan orang lain yang halal dinikah, wudunya akan menjadi rusak. Atau mungkin ada yang berpendapat wudu walaupun airnya sedikit itu boleh. Walaupun tidak satu kolah itu boleh, ya biarin aja. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut kitab ini, kalau kita mau wudu dengan air yang suci dan bisa mensucikan harus ada dua kolah. Kalau kurang dari 2 kolah caranya harus dialirkan. Seperti yang dulu kita bahas. Nggih. Min ghairi hailin dengan tanpa penghalang. Ketemu gini, itu rusak.
wudunya. Kemudian ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mas'u qabulin demek kubul. Iku mas'u qabulil adami demek kubuli anak Adam au halqati utawa bunderane au halqati duburihi utawa bunderane tubur bibat nirrohati kelawan jerone epe-epe au butunil asabi utawa jerone driji. Begini, yang nomor 4 itu yang bisa merusak wudhu adalah ketika kita memegang kubulnya anak Adam. Kubulnya anak Adam itu maksudnya manusia ya. Kubulnya anak Adam. Au halqati duburhi atau hanya menyentuh atau memegang kolong-kolongnya dubur. Ya. Dubur itu kan ada kolongnya yang agak hitam ini ya. Kan enggak sampai di lubangnya. Baru megang di kolongnya saja itu juga bisa merusak wudhu. Di kolongnya dubur itu, Bu. Umpama gatel nih, lupa ini sarungnya atau seweknya ini atau roknya mungkin robek sedikit. Enggak terasa. Kepegang sampai di kolongnya dubur itu bisa merusak wudhu. Sama bapak-bapak juga gitu. Umpama enggak terasa sarungnya terangkat, enak ini. Kukur-kukur ini. Keangkat. Akhirnya di lubangnya ini kepegang dikit. Di kolongnya lubang. Belum kena lubangnya, baru di kolongnya saja, maka wudhunya bisa rusak atau batal. Au butunil asabi'i atau dalamannya jari-jari. Jadi gambarannya begini, Bu. Dalamnya jari-jari itu, jeruannya jari-jari. Jari-jari kalau begini kan ketutup, Bu ya. Kalau ujung-ujungnya, kalau diginiin ini kan kelihatan ini, dalamnya jari. Kalau yang ini aja kesentuh, itu bisa merusak wudhu. Nggih. Jeruan. Di luarnya enggak. Menurut Safinatun aja. Ada pertanyaan? Paham semua ya? Enggak usah panjang-panjang, yang penting bisa dipahami. Maksudnya kalau kita sampai menyentuh kubul atau lubangnya atau buletannya, bunderannya dubur, kalau itu sampai kena sentuh, maka wudhunya akan menjadi rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci man utawi sapane wong ing qada ing tang qada kang rusak apa wudu'uhu wudu'e wong haruma mongko haram alaihi ing atase wong iku arba'at asya'a papat pira perkara as-sholati suci iku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushaf lan demek mushaf atau gepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara as-sholatu suci iku salat wa tawafu lan tawaf wa shaumu lan poso wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa lubsulan meneng fil masjid ing dalem masjid wa qiraatul qur'ani dan maca Quran wa yahrum lan haram bil haidi kelawan wong haid apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara as-shalatu suci iku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushaf lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf
wa lubsulan meneng fil masjid ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Quran, wa shaumulan poso, wa talaqulan tolak utawa talak, wal mururu lan liwat fil masjid ing dalem masjid, in khofat lamuna wedi talwitahu ing tumetese getih, wal istimna'u lan ngalap seneng bima kelawan barang bena surati antaran ing dalem bena surati ing antarane udel warukbati lan dengkul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya barang siapa yang rusak wudunya maka diharamkan baginya yaitu 4 perkara. Apa yang haram dilakukan? Yang pertama haram sholat. Yang kedua watawafu dan tawaf. Haram. Sholat dan tawaf itu haram. Tawaf artinya tawaf itu ya kalau kita mau haji itu ya. Ketika kita melaksanakan haji, ibadah haji, tawaf. Wa mashul mushafi, kalau wudunya rusak, diharamkan memegang mushaf. Apa yang dimaksud memegang mushaf? Memegang Al-Quran ya. Memegang Al-Quran kalau kita tidak mempunyai wudu atau wudunya rusak, maka haram hukumnya. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Faham gak? Jadi kalau wudu diharamkan melakukan sholat, haram melakukan tawaf. Haram memegang mushaf atau memegang Al-Quran atau membawa. Wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a. Diharamkan bagi orang-orang yang junub, ya. Diharamkan bagi orang-orang yang junub, yaitu dengan 6 perkara. Orang yang junub yang diharamkan itu apa saja? As-sholah sama. Sholat juga haram. Tawaf juga haram, tidak boleh. Wa mashul mushafi, memegang mushaf itu juga tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawa mushaf itu juga tidak boleh. Wa lubsu, dan diam fil masjid, di dalam masjid. Orang junub ya, kalau kita habis berhubungan suami istri atau junub, itu haram hukumnya diam di dalam masjid. Paham gak? Membaca Al-Quran dan dibaca itu tidak boleh. Tetapi bagaimana orang-orang yang sebagai orang-orang yang belajar atau menghafal Al-Quran, ada beberapa pendapat yang diperbolehkan. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Diharamkan bagi orang-orang yang haid itu adalah 10 perkara. Sama. Di antaranya adalah as-salat wa tawaf wa masul mushafi. Salat, tawaf, dan megang mushaf, membawa mushaf itu juga haram. Wa lubsu fil masjid, diam di dalam masjid itu juga haram. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran itu juga haram, tidak boleh. Wa saumu, itu juga haram. Wa talaku, talak, pegat, ya, itu tidak boleh. Ini bil haidi ya. Wa yahrumu bil haidi. Orang yang sedang haid itu haram hukumnya dicerai atau ditalak. Ingat Bu ya. Kalau sampean ribut sama istri, tanya dulu, kamu haid enggak ini? Karena pikirannya ingin mentalak atau menceraikan. Oh, saya sedang menstruasi. Enggak jadi dah. Karena apa? Haram hukumnya orang yang sedang haid dijatuhkan talak. Paham gak? Ini bapak-bapak ini yang harus lebih paham. Karena ibu-ibunya kan enggak mungkin. Walaupun 100 kali ibu-ibu mengatakan talak itu tidak akan jadi. Tapi kalau bapak-bapak yang mengatakan talak walaupun hanya sekali, walaupun bisyar'i,
dengan syarat kamu saya talak, itu menjadi talak. Makanya bapak-bapak ini maaf ya, untuk bapak-bapak ini jangan sedikit-sedikit mengeluarkan talak. Kalau memang masih mencintai istrinya, jangan sedikit-sedikit talak. Talak walaupun berjanda, guyon tetap jadi Kalau istrinya walaupun 1000 kali ngomong talak, tidak akan jatuh talak. Atau mungkin diusir istri kita. Dah, kalau memang kamu nggak kerasan, bosan sama saya, pulang sana ke rumah orang tuamu. Tapi hati seolah-olah mengusirnya, ingin menalak. Maka hal yang seperti ini, ya, ini akan menjadi ini hati-hati untuk bapak-bapak ya. Kadang-kadang bercanda. Oh, awakmu ini gregetan tak pegat kapok. Itu juga tidak, Bu. Pak, walaupun berjanda, talak itu akan jatuh. Oleh karena itu jangan talak itu dibikin main-mainan. Mana tadi? Wasamu wa talak. Wal mururu, bagi orang yang haid itu haram hukumnya juga wal mururu fil masjid, lewat di dalam masjid. Jadi kalau ibu-ibu itu sedang menstruasi, haram hukumnya lewat masjid. Ini umpamanya masjid nih. Lewat sana. Lagi menstruasi. Duduk. Mau kemana ini? Cari pak tukang, itu enggak boleh, Bu. Atau mungkin mau ngapain di masjid itu enggak boleh. Kalau kita sedang menstruasi. Kenapa? In khofat talwi tahu. Karena apa? Karena takut darah haidnya netes di masjid itu. Jadi ini diharamkan itu karena pengarang kitab Safinatun Najah ini khawatir kalau darah haidnya jatuh di sekitar masjid. Oleh karena itu orang yang sedang menstruasi lewat di masjid, hukumnya haram. Haram lagi orang yang sedang menstruasi atau sedang haid, wal istimna'u, ngalap seneng. Mengambil kesenangan. Bima kelawan barang, baina surati, antaranya pusar. Ya, ini bapak-bapak ya sama-sama ibunya juga ini. Kalau sedang menstruasi kita mengambil kesenangan antara pusar, warrukbati dan lutut, itu haram hukumnya. Artinya kalau istrinya menstruasi tidak boleh bersenang-senang, itu maksudnya bersetubuh ya. Atau yang di sini secara spesifik tidak disebutkan bersetubuhnya, tetapi mengambil kesenangan, ngalap seneng-seneng antara udel sampai lutut. Diharamkan di sini, enggak boleh, nggih. Pak, tahan. Wal istimna'u bima baina surati warrukbati. Karena hukumnya haram. Ada yang bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, mungkin karena ini sifatnya penting, di pertemuan yang akan datang, kalau masih ada yang mengancam boleh ditanyakan. Boleh lewat online, nanti kalau Pak Joko bisa menjawab, insya Allah Pak Joko juga bisa menjawab. Kalau Pak Joko enggak bisa menjawab, mungkin bisa panggil saya nanti. Dan saya siap membantunya. Semua paham nggih? Dari awal sampai akhir nih. Kalau paham, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.